Jadi pas akhirnya kayak tiba-tiba aja udah pemilihan ketua OSIS. Oke, jadi keluh kesah atau kesan pesan dari OSIS tuh kan ya sama OSIS juga. Dan waktu itu alhamdulillah juga SMP aku dapat jabatan wakil ketua OSIS. Nah, di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi di podcast kita Insecure itu apa sih? Ini sesi Curhat dari curhat jadi kenal lebih dekat. curhat. Ya udahlah, rada tertata lah daripada kemarin. Oke, bagi yang belum kenal, Insecure ini adalah podcast yang dikelola oleh tim IT 91 Soreang. Yang tadi, jadi kita ini isinya sesi curhat gitu ya. Nah, kebetulan yang akan curhat kali ini adalah dari mana ini? Dari SMA Negeri 1 Soreang. Nah, ini sebagai apa nih? Sebagai calon ketua OSIS Periode kapan? 2023-2024. Oke, kenalin diri dulu dong dari yang paslon 1 mungkin ya? Oke, ya, siap. paslon 1. Jadi izin memperkenalkan diri ya, nama aku Muhammad Zerfan Hanif dari kelas 11-5 sebagai calon ketua OSIS nomor urut 1. Oke. Halo, nama aku Zulaika Nurahmisha dari kelas 11-2 sebagai calon ketua OSIS nomor urut 2. Halo semua, sebelumnya izinkan aku memperkenalkan diri. Nama aku Kailana Danihan dari kelas 11-2 sebagai calon ketua OSIS nomor urut 3. Oke. Jadi itu calon ketua OSIS? Betul. Iya, Pak. Oke. Kalau calon ketua OSIS itu kan biasanya tuh punya semacam kayak visi misi ya atau tujuan ketika nanti mau maju ke bursa calon ke pemilihan calon ketua OSIS. Nah, boleh tahu dong visi misinya? Boleh dari yang 3 dulu, kan tadi 1, 2, 3, dari 3 dulu mungkin? Boleh. Boleh. Sebelumnya izinkan aku menyebutin visi misi aku. Untuk visinya itu yakni terwujudnya OSIS SMA Negeri 1 Soreang yang dapat aktif di dalam maupun di luar sekolah, serta dapat meningkatkan peran dan kualitas pengurus OSIS dalam kegiatan dengan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Terus untuk misinya yang pertama itu menjadikan OSIS SMA Negeri 1 Soreang sebagai organisasi yang berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa serta menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Terus untuk misi yang kedua yakni mengoptimalkan kinerja seluruh pengurus OSIS baik dalam kegiatan proker ataupun program kerja atau dalam event dengan cara menghibur siswa-siswa SMA Negeri 1 Soreang. Terus untuk misi yang ketiga yakni menjalankan dan mengembangkan kembali program kerja OSIS. Lalu yang keempat yakni menjalin hubungan yang baik antara OSIS SMA lain dengan warga sekolah juga dengan pihak luar melalui berbagai event. Lancar. Keren. Kalau paslon 2 bagaimana nih? Kalau visi aku itu terwujudnya OSIS SMA Negeri 1 Soreang yang bertanggung jawab, komunikatif, berlaku aktif, dan kreatif yang mendorong terwujudnya siswa-siswi SMA Negeri 1 Soreang yang memiliki karakter berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Untuk misinya, yang pertama itu mengutamakan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam segala aspek. Yang kedua, meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap seluruh program kerja OSIS SMA Negeri 1 Soreang yang telah ditetapkan. Yang ketiga, mengoptimalkan segala kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan minat dan bakat siswa-siswi SMA Negeri 1 Soreang. Dan yang keempat, meningkatkan rasa kepedulian antar sivitas SMA Negeri 1 Soreang. Oke, yang satu dong. Tepuk tangan dulu. Luar biasa. Lancar. Oke, yang ke satu nih, yang satu. Oke, jadi izin nyebutin visi misi ya. Visi misi saya itu yang pertama visi saya itu terwujudnya OSIS SMA Negeri 1 Soreang yang mampu membangun karakter siswa-siswa SMA Negeri 1 Soreang yang punya akhlakul karimah yang baik dan berbudi pekerti luhur, ikut serta aktif baik kegiatan di dalam sekolah maupun di luar sekolah, serta selalu bisa menjaga nama baik SMA Negeri 1 Soreang dimanapun berada. Lalu untuk misinya sendiri yaitu yang pertama tentunya
bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menjaga komunikasi antara rekan pengurus OSIS MPK dan juga Sivitas SMA Negeri 1 Soreang. Yang ketiga yaitu mengadakan program kerja, event-event yang sudah dilaksanakan di kepengurusan sebelumnya dan akan lebih menarik, kreatif dan juga bermanfaat di kepengurusan selanjutnya. Lalu yang keempat, mendukung aktif siswa-siswi SMA Negeri 1 Soreang yang punya minat bakat di bidangnya masing-masing dan ikut mengapresiasi agar kedepannya bisa lebih memberikan prestasi lagi untuk SMA Negeri 1 Soreang. Keren-keren tiga-tiganya. Oke, ini unik-unik ya. Tapi tadi Bapak ada hal yang unik nih yang paslon 3 tuh tadi ingin menjaga hubungan antara OSIS di SMA 1 Soreang dan di luar SMA 1 Soreang. Nah, itu gimana tuh caranya? Jadi Bapak buat cara itu tuh kayak kan ada nih rencananya itu kita tuh mau misal ada ke studi banding. Jadi salah satu caranya biar kita menjaga keakraban gitu antara OSIS SMA 1 Soreang sama OSIS di SMA lain itu salah satu caranya tuh dengan melakukan studi banding ataupun dengan kayak misalkan nih kita ngadain event. Nah, eventnya itu ngajak SMA lain buat datang ke SMA 1 Soreang. Itu salah satu. Itu lingkup apa ya? Yang terbayang lingkupnya apa? Kecamatan, kabupaten, Yang provinsi? Baru kabupaten. Kabupaten, oke. Keren ya, tepuk tangan. Luar biasa. Yang kedua tuh tadi yang Bapak tangkap itu adalah ingin jadi meningkatkan prestasi dari minat dan bakat ya tadi ya. Jadi mengoptimalkan kegiatan yang akan dilaksanakan, dengan mempertimbangkan minat bakat siswa. Nah, itu gimana tuh? Jadi kan kalau dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanain sama OSIS selama ini tuh kayak berdasarkan hari-hari besar atau kayak acara yang sudah berlangsung tahunan gitu. Sedangkan kalau aku tuh ingin mengoptimalkan kegiatan dengan mendengarkan saran dari siswa-siswinya juga sesuai minat siswa-siswinya mau kayak acara apa misalnya di luar hari-hari besar lah, di luar acara-acara tahunan kayak misalnya hari anak lah atau hari-hari lainnya yang mungkin bisa kita buat acara yang menarik juga gitu, lebih kreatif lah. Hal-hal baru ya mungkin ya akan mencoba inovasi baru. Nah, kalau Zarfan tadi katanya ingin membuat kemasan yang lebih menarik dari hal-hal yang kemarin ya. Nah, emang yang kemarin kemana tadi? lebih menarik. Nah, ambil satu contoh dong. Kira-kira ini mah kita mengandai-andai dulu aja ya. Kira-kira apa tuh, Pak? Program apa atau acara apa, event apa? Kalau eventnya sendiri kan belum ada konsep terlalu jauh, Pak. Karena kan ini baru pertama juga, langkah pertama. Paling kalau misalkan yang dimaksud itu kayak inovasi lebih baru lagi, kayak misalkan lomba-lomba yang belum diadakan, bisa diadakan lagi di kepengurusan selanjutnya, lebih menarik, lebih bermanfaat lagi. Terus kita juga bisa kayak ngundang-ngundang kayak bintang tamu dari luar gitu. Nah, tapi kalau ini mah saran aja ya, kita tuh banyak alumni udah jadi artis loh. Betul. Nah, itu undang aja. Kemarin juga kan yang ajang pencarian bakat yang di salah satu TV swasta juga kan ada tuh yang sempat lolos juga gitu kan. Kalau nampil di TV banyak ya. Belum kemarin juga salah satu label nyanyiin lagu Silon Seven tuh. Nah, itu ada satu alumni juga tuh. Nah, itu bisa tinggal dikontak aja. Siap. Ya, suka berkomunikasi kok di Geseman Soreang di promo. Bapak ya. Nah, gitu. Jadi ide-idenya keren. Terus tadi emang banyak-banyak yang sifatnya inovasi ya. Banyak lebih ke inovasi. Keren. Nah, buat teman-teman yang mau milih nih ya, kira-kira nih apa sih yang harus membuat teman-teman kalian itu milih kalian jadi ketua OSIS? Nah, dimulai dari yang dua dulu lah. Jadi ini mah sekarang urutan ini ya, urutan barisan. Gimana? Pertama sesuai slogan nomor 2 ya, pilih nomor urut 2 karena nomor urut 2 nggak ada duanya. Jadi untuk teman-teman semua nih yang mau harus pilih nomor 2 karena nomor 2 itu saya.
Dan dari apa ya, bisa dilihat dari visi misi yang sudah saya buat, apa yang menjadi tujuan akhir saya itu bukan hal-hal yang buruk lah istilahnya itu. Jadi dan visi misi ini juga dibuat benar-benar atas dasar diri saya, jujur, dan emang apa yang menjadi tujuan akhir saya. Jadi untuk teman-teman jangan lupa pilih nomor 2. Oke. ASN mah nggak boleh, tangannya nggak boleh gitu-gitu ya. Jadi saya bagi dari aturan. Ya, sekarang ke paslon 1. Oke, siap. Buat teman-teman, kenapa harus pilih nomor 1? Yaitu saya sendiri, karena yang pertama sesuai yang slogan saya juga yang waktu di sosialisasi pertama itu jadi bersama satu siap lebih maju. Artinya di visi misi juga itu nyambung ya Pak. Jadi kayak pokoknya visi misi saya itu dibuat juga agar membuat lingkungan siswa-siswa SMA Negeri 1 Soreang ini lebih hebat. Hebat itu ada singkatannya Pak. Apa jadi hebat? Harmonis, empati, bebas berpendapat, adil, dan teladan. Gitu. Jadi pokoknya buat kalian yang ingin membuat lingkungan SMA 1 Soreang ini lebih maju ke depannya, jangan lupa pilih nomor 1. Nomor 3? Jadi buat alasan kalian semua, Kang Teteh, rekan-rekan, maupun adik-adik, kenapa harus milih paslon 3? Karena seperti yang visi misi udah aku utarakan, yakni kayak buat inovasi yang lebih baru gitu. Jadi buat kalian semua yang mau acara-acara di SMA 1 Soreang lebih menarik ataupun lebih berinovasi, kalian jadi kayak harus pilih nomor urut 3. Karena buat nomor urut 3 sekarang udah ada slogan. Apa tuh? Buat slogannya itu, kenapa harus pilih nomor 3? Karena 3, satu suara, satu rasa, Satu-satu, aku sayang ibu. Iya. lupa. Saya ulang. Kenapa harus pilih nomor 3? Karena 3, satu rasa, satu cinta, satu suara. Itu dia, luar biasa. Lupa, itu yang penting satu suara. Jangan golput ya guys. Ya nggak boleh golput kita. Kenapa nggak boleh golput? Karena apa ya, kayak satu suara satu orang itu berdampak sangat besar buat voting. Karena kan bisa jadi gitu kayak voting kita itu cuman beda 1, itu tuh kan mempengaruhinya tuh kayak bener-bener besar buat kayak ketua. Dan untuk pemilihan ini juga kan pemilihan ketua OSIS ya, jadi istilahnya berdampak lah, orang ini tuh yang akan dipilih itu berdampak untuk siswa-siswinya juga. Jadi gunakan hak pilihnya selagi ada hak pilihnya gitu. Kalian ada hak untuk memilih. Lalu kan kita juga kan ini akan menjadi pemimpin dari di bawah dari SMA siswa-siswi SMA Negeri 1 Soreang. Jadi mungkin terutama siswa-siswi nih yang masih banyak golput atau apapun itu, bingung milih, usahakan di periode 2023-2024 ini ikut milih juga gitu. Karena pasti itu yang kata Zuleika dan Kak Kayla juga, itu kita sangat berdampak. Pemilihan kalian, satu pilihan kalian, satu suara kalian sangat berdampak untuk SMA Negeri 1 Soreang. 1 tahun ke depan ya. Betul. Oke. Pilih nomor 2 ya. 3. Udah. Ini kalau itu nanti nggak beres-beres. Oke, kita lupakan dulu pemilihan ketua OSIS. Saya mau nanya nih, kan saya juga OSIS dulu sempat. Wis, mantap. Masuk bursa ini juga, tapi nggak lolos ya. Jadi dulu baru lolos 5 besar. Nah ini mah kita kan namanya juga curhat ya. Nah, mau dong dengar curahan hatinya selama jadi pengurus OSIS 1 tahun ini, perasaannya seperti apa? Atau mungkin dulunya, saya mah dulu nggak ikut OSIS, sekarang jadi OSIS jadi bisa apa misalnya? Nah itu ada yang mau mengutarakan dulu curahan hatinya? Oke, boleh. Berbaris lagi. Iya boleh. Kalau misalnya dari aku karena emang dari SMP udah masuk OSIS juga, dan waktu itu alhamdulillah juga SMP aku dapat jabatan wakil ketua OSIS. Nah di sini tujuan aku masuk OSIS lagi di SMA karena pengen mengembangkan lah intinya, dan pengen melanjutkan minat aku di organisasi. Nah setelah masuk OSIS ini jauh banget dari OSIS SMP, karena di SMA itu kita tuh lebih kayak
diarahkan kayak kerjasamanya, kekeluargaannya. Jadi kita tuh antara anggota tuh bener-bener kayak bener-bener keluarga gitu, bener-bener kayak deket banget karena Kalau dulu mah pandemi ya SMP-nya. iya. Kurang aktif Pak, kurang aktif. Pandemi Tidak bisa juga ya? merasakan. Kalau deket banget, terus kayak kerja bareng-bareng juga, mikir bareng-bareng juga, sedih bareng-bareng, senang bareng-bareng, terus kayak semua hal yang kita dapetin sekarang tuh atas dasar perjuangan kita bareng-bareng. Jadi perasaan aku tuh seneng banget bisa jadi bagian dari OSIS SMA Negeri 1 Soreang ini karena emang ngasih dampak baik banget untuk aku sekarang dan aku yang akan datang. Wih. Luar biasa. Ada lagi? Dari siapa dulu boleh? Oke, jadi keluh kesah atau kesan pesan dari OSIS itu kan ya sama juga Pak. Jadi waktu itu kan SMP itu sempat COVID juga. Dulu pernah ikut di bagian OSIS juga, bagian organisasi, cuman kurang aktif. Jadi ketika sampai di sini ikut OSIS, saya sendiri juga kaget gitu. Ternyata di sini lebih aktif dan itu tuh kita lebih banyak pengalaman yang bisa diambil. Kayak sebelumnya belum pernah jadi panitia event, kita bisa jadi panitia event di sini. Terus belum ada misalkan ya kayak gini gitu Pak, kayak undangan podcast dan lain-lain. Podcastnya juga baru. Itu dia spesial. Iya. Ya ini ruangannya masih nomaden ya. Iya betul. Ditunggu ya Pak Arif ya. Kode. Kode. Ya, jadi itu Pak, dengan masuknya saya terutama di OSIS ini, jadi kayak bisa merasakan gimana sih rasanya perjuangan bareng-bareng teman-teman dari kelas 10 masuk pertama kali sampai sekarang. Itu benar-benar perjuangan yang saya aja nggak nyangka gitu Pak, saya bisa sampai di Nangis mah nangis aja. Nangis aja nggak apa-apa. Biar kelihatan bener curhat. ya. Terus kayak Akang Teteh sih Pak yang terutama yang selalu support kita semua sampai sekarang ini. Akang Teteh kelas 12-nya kita seperti yang Zulaika bilang juga, senang-senang bareng, susah-susah bareng, sedih-sedih bareng. Jadi apapun pokoknya kayak program kerja, event kita laksanain bareng-bareng sampai bisa di titik ini gitu. Kalau nggak ada uang pinjam dulu 100. Pinjam dulu agar silaturahmi tidak terputus Pak. Oke. Terakhir Pak. Buat yang aku itu kurang lebih juga sama kayak paslon 1 sama 2. Cuman buat mereka itu kayak ada pengalaman gitu selama SMP-nya, pernah jadi anggota OSIS juga. Cuman buat aku itu kebetulan pas aku SMP sebenarnya udah ada niatan kayak mau ikut juga join OSIS. Cuman kebetulan pas aku itu kan di SMP aku itu baru boleh join OSISnya itu pas kelas 8. Nah, pas kelas 8 itu kebetulan kan lagi COVID, jadi kan di rumah gitu belajarnya. Anda belum beruntung. Iya. Jadi pas aku tuh kayak tiba-tiba aja udah pemilihan ketua OSIS. Jadi pas open recruitment itu kayak nggak dikasih tahu, kayak gak disebar gitu posternya. Gara-gara itu aku tuh kayak Jadi nggak jadi TTA ikut, gitu ya? jadi TTA aja. Cuman gara-gara itu tuh aku tuh jadinya ikut organisasi di luar sekolah. Jadi pas SMA kayak Balas dendam. enggak juga. Kayak emang ada niatan besar gitu buat masuk OSIS di SMA. Terus juga kayak yang mereka omongin juga, kita di sini kerja bareng-bareng, sedih bareng-bareng, seneng bareng-bareng. Terus kita juga banyak pengalaman. Itu juga kan berkat Akang Teteh, berkat guru-guru juga, berkat rekan-rekan juga. Jadi pokoknya senang, sedih, happy kita laluin bersama. Betul. Luar biasa. Oke, ini tadi udah ngomong waktu-waktu, tadi ngomong siaman. Oke, mungkin dari penghujung aja. Penghujung aja atau ada pertanyaan? Ada surat? Mana surat? Ada? Oh, suratnya wireless. Oh, wireless. Ya. Assalamualaikum, paket. Ini pertanyaan titipan, ada siapa yang titip? Ini kan berarti nggak langsung waktu masuk mungkin nggak kepikiran jadi ketua OSIS sebenarnya. Nah, gimana sih bisa kepikiran pengen jadi ketua OSIS? Kenapa kok jadi pengen ketua OSIS? Terus apakah ada yang mempengaruhi yang jadi berpengaruh bagi diri kalian di kakak kalian yang pengen jadi ketua nih? Gitu. Atau dari Mbak?
Jadi awalnya juga pas masuk ke sini tuh kan di SMP juga saya tuh sempat nyalonin Pak, sempat nyalonin jadi calon ketua OSIS juga, cuman qadarullahnya nggak kepilih. Nah makanya ada pengen niat buat nyalonin di SMA 1 Soreang ini gitu. Terus salah satunya juga ya yang paling utama sih pengen bisa lebih merasakan gimana sih cara pengalaman, biar bisa dapat pengalaman cara memimpin orang-orang atau sivitas seperti di SMA 1 Soreang ini kan banyak gitu. Jadi pengen dapat pengalaman yang lebih lagi gitu, mumpung masih jalannya masih panjang insya Allah gitu. Oke. Kalau Jul gimana Jul? Kalau aku sebenarnya nggak jauh beda karena pengen dapat pengalaman dan ada beberapa hal yang ingin aku kembangkan dari OSIS karena aku udah jadi bagiannya nih. Terus aku nyaman dan ternyata aku tuh pengen membawa OSIS ini tuh jadi lebih baik lagi dan itu yang mendorong aku ingin jadi ketua OSIS. Oke. Terakhir? Buat aku juga nggak jauh beda sama mereka, tapi kayak apa ya, dulu tuh sebenarnya emang nggak ada rasa pengen, cuman karena kayak aku tuh ada salah satu teteh yang ngelihat teteh itu tuh kayak kok bisa sih aktif, padahal dia tuh kayak berperan besar juga di OSIS SMA, tapi dia juga bisa berperan aktif banget gitu di organisasi di luar. Ya aku juga pengen ngerasain, jadi Ada yang punya organisasi di luar juga ada jadi. Aku. Ibu sebenarnya. ada. Oke. Wah, hebat lah, hebat. Ada lagi nggak Pak Sayun? Assalamualaikum, paket. Event yang berkesan selama 2 tahun ini. Oh, selama setahun ya? Aku event yang pernah kita jalanin buat yang paling berkesan itu pas MPLS. Karena di MPLS itu kan kita OSIS, kakak-kakak OSIS di sini itu sebagai mentor. Buat mentor itu kan kayak kita tuh koordinasi adik-adik kelas yang baru datang. Jadi kayak di situ juga kita bisa nambah kenalan juga di kelas, terus bisa kayak apa ya, sharing juga. TPTP. TPTP. Biasanya anak masih suka TPTP. Jalan juga jadi ganteng. Tempeling. Oke, gitu? MPLS. MPLS. Oke, kalau Zarfan? Kalau Zarfan sendiri, event yang paling berkesan selama 1 tahun ini, yang pertama itu MPLS. Cuman kan MPLS tadi udah disampaikan juga sama. Tapi ada juga yang paling berkesan yaitu Porak Yang semester 2 jadi? Iya, yang pas kelas 12 sudah baru lulus. Tahun kemarin? Betul Pak. Terus gimana? Itu tuh karena kan ada sebagian jadi wasit, komentator itu juga ngambil dari alumni kan. Ya itu juga jadi kayak perpisahan, semuanya habis selesai acara ngumpul di satu lapangan atas, terus nyanyi sampai jumpa untuk apa? Menghargai lah alumni yang udah pisah gitu kelas 12. Itu event yang sangat-sangat berkesan juga. Kalau aku jelas event Citra Loka, event 17 Agustus karena dari event Citra Loka sendiri itu event dari bidang aku, bidang 8, dan dari persiapannya bahkan sampai pelaksanaannya aku dan rekan aku ada Aleta yang benar-benar ngejalanin ini dan bertanggung jawab atas event ini dari awal sampai akhir. Jadi terlaksananya event ini dengan lancar, terlaksananya event ini dengan baik istilahnya, jadi hal yang paling berkesan buat aku karena itu salah satu kayak bukti kalau aku dan rekan aku Aleta itu sudah bekerja keras dengan baik gitu. Udah? Oke, karena kayaknya mah udah sampai di penghujung acara ini sebenarnya masih ingin ngobrol-ngobrol lagi ya. Betul. Soalnya asik juga nih ngobrol. Curhat banget ini. Ini tok-tak gitu ya. Banyak. Jadi emang capetan lah. Kalau apa? Salah satu ciri ketua OSIS harus capetan. Betul. Oke, sebelum ditutup nih tolong promosiin dong. Siap. Tolong di follow juga apa? Bisa dibaca ya? Oke guys, jadi jangan lupa follow IG Seman 1 Soreang. Pokoknya di follow IG-nya, follow YouTube-nya, follow juga. Subscribe YouTube. Oh iya, subscribe YouTube. Maaf. IG-nya apa aja?
IG-nya itu ada Seman Satu Soreang Official sama tim IT Sodi. Tim IT Sodi. Yang merencanakan podcast ini di balik layar. Tentang gue Sama jangan lupa komen Oh di iya, bawah. komen juga. Pilih nomor berapa? sertakan alasannya. Ya paling gitu aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton podcast kita hari ini. Semoga mendapatkan apa namanya itu nilai positif ya dari ketiga calon ini, dan jangan lupa untuk pilih ya pilih mereka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.